Zaman dulu itu gue paling banter ngojek itu di depan gang rumah, Bang. Heeh. Dulu kan ada tuh yang Blok M Ragunan, Jalan Bangkaraya. Nyokap gue kan tinggal di Bangkaraya nih, Kemang. Iya. Kemang sini nih. Ngojek gue di depan toko Erlangga. Itu yang nyampe dalam gang 2.000, 1.500. Paling dapat Right. banter tuh 10.000. Ya udah yang terjadi, Bang, Hmm. emang udah ibaratnya takdirnya nyokap gua, Iya. takdir gue sebagai anak gua dapat bokap bokap seperti ini, Heeh. dan begitupun takdir ibaratnya anak-anak dari bokap gua walaupun ibu kandung ibunya yang berbeda ibaratnya, gue punya abang ternyata abang tiri gua jadi artis, entah kayak gitu kan ada juga ibaratnya, Bang, masih ada keturunan kayak gitu. Tapi kan tadi gue udah denger momen emosional lu terhadap bokap ya, pas Mhm, pas pertama mhm, kali ketemu di usia mhm, 34 tahun gitu betul. ya. Tapi momen emosional apa yang kalau lu inget tentang nyokap lu bisa bener-bener yang kayak mungkin terenyuh ataupun bisa mengeluarkan air mata itu apa, Dek? Paling kalau misalnya di saat ya kan anak gua masuk ke anak sih, Bang, itu, Bang. Maksudnya gimana? Masuk ke anak jatuhnya gua Iya, sama heeh, nyokap gua lah ibaratnya yang anak istimewa lah jatuhnya, itu iya, selalu gue inget. hmm. Soalnya nyokap gua belum mau ninggalin gua sampai Lazan itu disunat dan bisa bicara. Itu yang bikin gua bener-bener, "Dede, mama masih mau ngeliat Aa," kayak gitu, Bang, "mama masih mau ngeliat Aa ngobrol, itu pengen ngeliat Aa nunjuk makanan pakai mulut, ngasih tahu, pengen ngeliat Aa sunat," gitu-gitu nyokap gua kalau gua tidur nih. "Aa yang sehat ya." Samping gua anak gua nih, Bang, tidur, terus nyokap gua tiba-tiba suka ke kamar, suka bisikin, "Aa biar bisa ngomong, biar Enin nanti kalau nggak ada Enin juga tenang," kayak gitu. Jadi ibaratnya nyokap gua ngapain sih kayak gitu, kayak guanya juga ibaratnya, "Mah jangan ngomong kayak gitu lu mulu, Mah." Dedenya selalu bilang kayak gitu, cuman kan dia bilang, "Mah jangan ngomong kayak gitu sih, katanya mau ngeliat," kadang di saat dia sakit nih, "Mama sakit ya?" Gua bilang gitu. "Enggak," kata dia, "enggak. Mama kalau mau sakit ke rumah sakit jangan nggak ke rumah sakit." "Enggak, nanti mama juga sembuh kok ngeliat Aa." Gua bawa, Bang, anak gua si Lazan yang istimewa itu gua bawa ke Mhm. Bangka, sembuh. Walau alam ya maksudnya ya balik lagi ke Tuhan ya ibaratnya. Entah nyokap gua mungkin nyawanya ada di Lazan itu, Iya, di setuju. cucunya itu, Biasanya orang biasa tua kan ya cucu nggak ya? tahu lah ibaratnya kan. Iya, Di gua pun juga sama ibaratnya. Di saat gua nggak enak hati nih, pasti nyokap gua sakit nih. Karena gua tahu, Bang, ngerasain nih, dia udah nggak ada telepon. Terus gue telepon, nggak mau video call, maunya suara aja. Kalau gue telepon, "Mah, mau video call dong." "Enggak, sinyalnya jelek." Walah jelek kan juga muka Dede sih, sering bercandain. Gue iya, iya, bercandain, iya, Bang, biar iya, dia tuh, iya, iya, "Hehe, yaudah iya, ya iya. Le ya, mama mau ada pengajian." Selalu speak-nya ada pengajian mulu. Akhirnya gue samperin sama anak gue sama Lazan, "Ah, ini yuk," kan dia belum bisa ngomong, Bang, minta doanya sih buat teman-teman. Di umur 7 tahunnya bisa ngobrol lah, ibaratnya kayak bisa bicara lah. Ngeluarin suara ngeluarin, Bang, cuman kita nggak tahu apa Iya, yang disebutinnya kayak iya, gitu. Itu momen-momen emosional gua di saat nyokap gua pengen ngeliat Aa sunat, pengen ngeliat Aa bicara. Itu gua langsung, "Anjir sini." Di saat gua tidur, Bang, dia ngobrolnya kayak gitu. Anak mana yang ibaratnya orang tua mana juga yang ngomong, kena "Aa," sih, Dek, gue yakin lu juga kena, ya iyalah, Bang. nusuk langsung jepit gitu loh, Dek, Gua langsung perasaan yang lu yang kayak tadinya bantal gua begini langsung gua giniin, Bang. Ibaratnya anjir kata gua ibaratnya akhirnya dia tidur, terus meluk gua berdua. Kayak gitu makanya gua, wah, gua kalau misalnya orang tua cewek ya ibaratnya kalau nginget-nginget kayak gitu, nginget ibaratnya ada apa-apa ngobrol aja kayak gitu, mama masih bisa bantu gitu. "Enggak lama," aku bilang gitu, "Dede juga masih bisa bisa kok." Kayak gitu, Bang. Makanya gua di saat kemarin anak gue ulang tahun kan 11 Februari tuh, ibaratnya nyokap gue lagi sakit, "Mama lagi sakit nggak usah ke Meruya, entar biar Lazar." "Enggak apa-apa." Sembuh, Bang, hari itu sembuh, besoknya pengen ngedrop nyokap lagi. lu sembuh. Sembuh nyokap gue. Kan ibaratnya dia Keajaiban banget ya memang ya. seminggu seminggu, Bang, gue tanya orang rumah kan, tetangga lah ibaratnya. Iya, Nyokap gue keluar nggak, "Apaan Ceng, kemarin sakit, gue bawa ke dokter nggak mau." Jadi teman-teman selalu bilang, mmm, "Nyokap gua kalau misalnya sakit lu bawanya ke dokter, iya, 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 kartu kartu asuransinya ada di situ. Kalau misalnya mau rawat inap aja." Karena memang guanya juga maksudnya masih nge-cover-in orang tua gua lah, Bang, iya, ibaratnya, Bang. pastilah ya. Pastilah ibaratnya gua kan nggak tahu di luaran sana tiba-tiba
joprak atau apa kan bukan, Iya. "Ah, nanti di saat dia ini lumayan nih ini," enggak, gua nggak ada ke situ pikiran. Jadi orang mikir, "Asuransi lu buat nyokap lu," kagak ada Bray, "Nyokap gua sakit lu bawa ke rumah sakit jangan lu diemin," gua bilang gitu. Jadi gua nitip ke tetangga kayak gitu, "Ceng, pas dari Meruya sehat emak lu, Ceng." "Iyalah ngeliat iniannya, ngeliat keramatnya," gua kata gitu Bang, bercandanya gua ngeliat maksudnya ngeliat si Lazannya. Orang nih ngomong, "Mama mah capek juga hilang kalau ngeliat Lazan," kan aneh Bang. Sorry, lu itu berapa bersaudara tadi? Gua 3 bersaudara, 3 bersaudara. mhm. Nah, tiga-tiga ini udah punya anak juga? Maksudnya, 2 Udah yang ini Bang, hah? cucu emak gua 9. Ah, 3 dari anak pertama, 3 dari anak kedua, 3 dari anak ketiga. wow, Tapi yang nomor ke-8 ini sama nih kayak ini, apa namanya, mertua gue, cucunya juga 9 juga. Jadi iya, Kakak, wah itu banyak banget sih tapi memang ngurusin yang berapa Bang? Ngurusin 4 cucu sekarang. wow, tapi itu yang bikin dia hidup sih, Iya, itu yang bikin ada nyawanya sih adanya sebenarnya. terakhir nih yang anak gue yang cewek dibawa ke Bangka Mhm. buat biar biar mama semangat. Soalnya yang cewek ini rada cerewet, udah cerewet lucu lagi ceriwis jadi modelnya. Oh, Ini bisa jualan? bisa jualan, bisa bawa risol, ibaratnya bawa Lagian pancong. lagian dia mengarahnya ke situ, makanya gue jadi takutnya ke situ. Ya, lanjut Kalau lanjut lanjut kalau lanjut. yang Lazan kan ibaratnya butuh ekstra penjagaan ketat Bang, ibaratnya Bang. Heeh, Serius gue kalau ke mall ibaratnya, gue bukan capek buat ngebolehin ya, iya, heeh, ngejarnya Bang, iya. eskalator sono, orang ditarik-tarikin suruh duduk, suruh ngeliatin dia, jadi dia pengen kayak explore dirinya kayaknya Bang, Usia berapa? 7 tahun. Ya umur gitu Lagi masih caper kali ya ya? memang lagi ponakan gue kan 9 tahun. Heeh. Ya memang, masa-masa aktifnya juga gitu. Iya, Ponakan gue ada 3 tapi triplet bayi tabung, Masya Allah, iya iya. kembar Oh tapi kembar? bukan kembar identik ya Iya gitu. iya Tapi paham. maksudnya memang aktif-aktifnya dan Mhm. apalagi usia-usia sebelum segitu juga, wah itu lebih Wah, parah lagi sih. masih geringsangannya ya? Iya. Bener-bener Lu punya anak berapa? 3, 3. iya, Oke, iya iya. anak gue 3, Yang spesial ini nomor 2 tengah. oke, Yang wow terakhir tuh seru deh. sebenarnya gua bini gua nggak mau Bang, cuman Heeh, kata dokternya cewek, heeh. gua paksain untuk, "Ayo nggak apa-apa," takut kayak Lazan, takut kayak yang nomor 2, takut istimewa, ternyata bener pas lahir, yang ketiga itu, Apa? Cewek? cewek, Heeh. hampir nggak ada, Hampir nggak ada maksudnya apa hampir tuh? lewat, Oke. nggak tahu apalah ibaratnya, gua harus nyiapin ruangan picu-nicu, Iya, itu pas di itu saat anak yang tiga, ke-3, oke. di saat Covid. Anak gua nggak boleh ketemu sama bini gua, stres dah tuh Bang, gua cuman menahan gimana caranya bini gua nggak ngamuk dan bisa ngeluarin ASI. Karena memang kalau nggak stres nggak bisa main Stres asik nggak kan, keluar ASI, iya, heeh, bapaknya yang bapaknya keluar yang uring-uringan ya kan, heeh. bapaknya kayak enakan yang nyedot mulu nih bapaknya nih. Bocor juga nih ente. Udah Lagian lu juga sih lagian, muka lu itu mengarah ke situ Dek, masalahnya Dek. mengarah ke situ. Ya udah akhirnya hari pertama bini gua nanya Bang, Heeh. "Anak aku sehat?" "Sehat." "Cewek apa cowok?" "Cewek lah Mah." "Oh, men liat dong mukanya." "Ya nggak boleh." Takut kayak lu ya? Iya, Ari Oh. bilang, "Cakep nggak?" "Cakep," gua bilang gitu. "Bener apa?" "Bener." "Coba lihat fotonya." Gua kasih lihat lah fotonya. "Kamu ngajanin?" "Ngajanin." "Mana videonya?" "Ya nggak ada lah, mana videonya kan aku ini," bilang, "sepik tuh Bang gua." Iya Karena iya, kan memang harus di kayak ruangan inkubator gitu kan. iya, paham. Jadi gue cuman kayak ngajanin dari luar doang. Hari kedua, hari ketiga, "Mah, ASINya keluarin," bilang gitu. "Nggak bisa lah, kan biasanya juga bayinya langsung sini." Susternya ngomong, "Nggak boleh Ibu, karena kita lagi masa pandemi, jadi nggak." "Kan bayi bayi aku Dok." Jadi si dokternya sama susternya itu udah kong kali kong sama gua Bang, karena bayinya itu So belum good. bener-bener yang ibaratnya masih kuning lah ibaratnya, nggak boleh lah Iya. ibaratnya. Akhirnya hari ketiga bini gue suruh pulang, stres lah bini gue pulang, "Wah kita pulang kok anaknya nggak pulang?" "Anaknya kenapa? Jujur nggak sama gua?" Gua diengkek-engkek Bang badan gua Bang, Ya pasti pasti. digoyang-goyang gua. "Serius Man, di ruangan mana?" Keluar koin nggak? Hah? Goyang-goyang keluar koin nggak? Keluar duit? Kayak yang di dingdong anjir. Udahlah akhirnya gua ajak ke ruangan picu-nicu, "No bayi kita." "Yang mana bayinya?" "Yang ono." "Ya banyak," gua dimarah-marahin lagi ya kan. "Ya banyak." Udah akhirnya hari keempat tuh, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh baru dikeluarin Bang bayinya. Udah gitu nggak boleh ngelihat papasan. Gua ngeliat dari kaca dia nangis gini gini gini.
Terus gue ketemu sama Itu dokter ngomong nyentuh banget sih, Dek. iya, ngomong sama dokter gini, "Dok, gimana Dok, bayinya udah boleh pulang?" "Sabar ya Mas, nunggu 4 hari lagi." Bini gue di samping rumah sakit buka hotel, buka kamar Bang, jadi 4 hari. Hari kedua gue ditelepon, "Mas, bayinya udah boleh pulang." Baru gue sujud syukur. Maksudnya minta maaf ke bini gue ngumpetin karena, "Bayi lu dalam keadaan kemarin pas lahir itu bener-bener hampir lewat, Mhm. terus harus masuk inkubator, terus gini-gini. Kamu kenapa bisa kuat?" Ya kalau guanya joprak juga siapa yang mau ngurusin lu nih dalam hati gue doang, cuman Iya, kan heeh. pas udah gitu kelar sujud syukur gue peluk bayi gue bener-bener erat sama bini gue, "Udah yuk kita pulang mudah-mudahan bayinya sehat." Berarti ngasih tahu ke anak gue kayak yang nomor 2, "Aa ini adenya." Digini-giniin, kepalanya kan masih begini, masih Iya empuk. iya iya iya. Kata gue, "Bolu," dalam hati gue tuh. Adanya Bang, emang Bang, jadi ya udahlah alhamdulillahnya dikasih sehat. Malah Wow. sekarang ibaratnya dia yang lebih fase ngobrolnya Bang, di saat Oke. yang istimewa belum dikasih untuk bicara, anak gue yang cewek udah fasih ngomongnya, udah minta ini itu, udah tahu, udah kayak, "Aa jangan, Imbi, nanti kalau misalnya Aa udah besar tolong bantuin Aa ya." Gue selalu ngomong kayak gitu Bang ke anak gue yang cewek, "Nanti Memang harus bantuin kayak Aa gitu ya." memang. Kayak yang nomor satu pun, "Bang, nanti kalau misalnya Aa butuh apa-apa, kalau papa udah nggak ada." Anak gue selalu cowok, cuman nangis mulu Bang kalau gue ngomong apa-apa, "Papa kok kayak gitu ngomongnya?" Maksudnya gue ngasih tahu Iya. ibaratnya, abang punya AA, punya adik nih maksudnya gue manggilnya kan Arjuna abang, yang Lazan itu AA. Abang punya Oke. AA ini, punya Lazan ini, punya adik ini, spesial Bang, spesial gimana? Belum tentu teman-teman Abang bisa nerima adik kayak gini, gue bilang gitu. "Emang Lazan kenapa?" Kata gitu. "Nggak apa-apa cuman belum bisa bicara aja. Dulu Juna umur segini, Juna udah sekolah kan di TK, bayangin AA belum sekolah," saya bilang kayak gitu. "Iya kasihan," tapi kadang-kadang yang Lazannya ini karena kan istimewa Bang, Mhm. dia nggak ngerti apa, kadang-kadang suka jambak kakaknya, mungkin ngajak main atau gimana, kakaknya selalu nggak mau ngikutin lah keinginan adeknya, kadang kayak gitu. Berarti anak kedua sama yang ketiga kurang lebih hampir mirip gitu? Hampir mirip Bang. Hampir mirip. Nah, tapi sebelum gua bahas anak yang kedua, karena Iya, lu udah bahas anak yang ketiga heeh dulu, gua akan bahas ke anak ketiga dulu. heeh, Pas pertama kali elu, bisa sentuhan dengan anak lu yang ketiga itu 11 hari. dan bisa bersentuhan kan kan di ruang NICU kan, Iya dan iya, akhirnya bisa nyentuh kan. betul. Nah, itu perasaan lu bergejolak seperti apa, Dek? Wih, kayak orang ibaratnya, ini pun kalau misalnya hampir kayak Lazan nanti dewasanya, gue bakal terima. Gue bilang kayak gitu ke diri gue Good, sendiri, so good. tapi belum tahu bini gua. Gue bilang kayak gitu Bang, Iya karena gue yang mau. iya. Pas kejadiannya pun pas aturannya bini gue disesar jam 6 tiba-tiba udah jam 5 subuh Bang, harus yang pertama. Kan itu udah ibaratnya, "Ih ada apa nih?" Dalam diri gua nih. Mhm. Udah gitu gua sama bini gua nggak tidur Bang, malamnya itu Bang jam 12 tuh. Ngeronda? Iya biasanya biasa nyari main gaplek. Oh, ya udah lanjut lanjut Iya, lanjut. ibaratnya kayak gitu Bang, gua nahan ibaratnya. Pas udah kayak gitu gua bilang ke bini gua, pas udah 11 hari dalam diri gua, "Ini kalau misalnya anak kita hampir sama kayak Lazan mah, aku ikhlas, tapi aku nggak tahu So dari good. kamu," bilang. Makanya gua peluk dua-duanya, itu yang emak gua bilang diurut, harus diurut, gua urut, gua lakuin Bang ibaratnya. Karena bukan masalahnya anak istimewa cewek, kasihan atau gimana ya, semuanya pasti bakal kasihan lah ibaratnya. Nggak yang cowok, nggak yang cewek pasti bakal kasihan, tapi karena gue ikutin, "Le diurut biar ini," ya udah mah bagusnya kayak gimana, ya udah mah bagusnya kayak gimana. Yang tadinya bini gue yang ibaratnya, "Apaan sih urut-urut ke emak-emak sembur," kan dulu waktu yang kedua juga kayak gitu Bang, ibaratnya, "Nggak usahlah ngikut-ngikut orang Jadi zaman mental dulu." lu udah siap gitu ya, Udah maksudnya siap, karena mungkin yang kedua karena udah pernah punya pengalaman iya, experience seperti itu, jadinya lu sudah tidak terlalu kaget atau reaktif mhm. lagi seperti yang Yang ketiga. kedua, ketiga kayak Heeh, gitu. Jadi ya gua pas gue pegang, ya mudah-mudahan sehat, jadi bayi iya, sehat, bayi soleha, gue bilang gitu, nurut sama kedua orang tua. Nanti kalau misalnya besar memang gue balikin, kalau memang besar hampir sama kayak AA, Dede terima, cuman, si janin ini terima atau enggak, kayak gitu sih, Bang. Gue nanya ke dokter spesialis anak, dokter kandungan, "Dok, ini sama kayak Lazan nggak?" "Hampir, Mas Dede." Wah, itu sih langsung gua kan saya bilang, "Mas Dede sanggup?" "Sanggup." "Istrinya sanggup nggak?" "Mau nggak mah."
Ya aku terserah kamu, bini gue udah ngomong kayak gitu Bang. Karena ini anak cewek dan gue kepengen gitu maksudnya, karena biar cowok-cowok, cewek udah gitu maksudnya pas yang udah dapet cewek gue udah stop Bang maksudnya udah mah ini aja, "Pak nggak apa-apa ini kalau Iya, misalnya ini right. rahimnya kita ikat nggak apa-apa, udah dapet cewek." Minggu pertama imunisasi kan, Iya, imunisasi gue syuting, mmm, syuting Super Dede masih. Bini gua, "Pah, nanti ketemu sama dokter anaknya berkelainan." Orang mukanya mirip sama gua masa kelainan, gua masih bercanda Bang, iya, heeh. nggak ada pikiran kayak gitu. Pas minggu ketiga, dokter spesialis jantung Profesor Popi nelpon ke gua, "Mas jangan syuting mulu mikirin nih anakmu." Buset, siapa nih kata gua yang berani kayak gitu. Minggu keempat gua dateng lah, "Kenapa ya Dok? Mas punya jantung nggak?" "Punya lah, kalau nggak punya saya mati," kata dokter. Iya, Masih bercanda nih orang kan digituin. mhm, Pas kesininya gua dikasih lumayan rada lama Bang, karena cuman beberapa orang doang lah, ibaratnya ada yang dari Solo ampe nginep, ampe gua bawa ke rumah Bang, mhm. saking ibaratnya kukunya udah pada ungu, jadi bocor jantung, ada yang bocor pokoknya Wow. di situ tuh ada yang bener-bener istimewa yang guanya yang tadi, "Anak gua doang kali kayaknya," nggak taunya banyak, wih anjir Bang. Pas di situ, orang-orang maksudnya orang-orang yang gua harus kerja keras, harus ini anak gua harus hidup ini jadi gua nggak ngerasa diri gua artis, udah sama aja Bang.